Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu April. Waalaikumsalam, Bu. Sehat-sehat ya, Bu. Sama-sama. Semoga Bu April juga sehat walaupun kita ini banyak kesibukan dan tanpa terasa sudah di penghujung. Sudah challenge-nya sudah mulai diselesaikan. Alhamdulillah. Subhanallah, kuasa Allah. Kegigihan Bu April ya akhirnya sampai di penghujung ini yang memang belum tentu semua orang bisa menjalaninya hal-hal seperti ini. Ini adalah PI ke-6 atau pendampingan individu ke-6 di mana nanti yang akan kita bicarakan tentang feedback survei 360 ya. Terus kelanjutan dari PI kedua ya. Sekarang pascanya, terus perubahan pembelajaran Bu April ya CGP selama 6 bulan di pelatihan guru penggerak ini apa. Poin yang ketiga itu Bu I juga ingin menanyakan tentang pemetaan aset yang sudah dilakukan ya bersama aktor-aktor yang terlibat. Dan yang terakhir, mungkin bagaimana persiapan hasil belajar di loka ke-7 atau di panen raya. Nah, sekarang kita ke yang nomor 1, yaitu terkait refleksi survei 360 ya. Berdasarkan feedback 360 itu apa yang kira-kira masih kurang baik? Itu hampir mulai dari kepala sekolah maupun dari anak-anak itu angka 87% sampai 100%. Ada yang di 83 ya? Ada 23 itu untuk yang jadi untuk masih Jawa Timur kan mereka lama ya, Bu. Iya. Saya kebanyakan 1 dari 6. Masih jadi 6. Tadinya cadangan kali ya? Iya. takut nggak kebatasan gitu, jadi akhirnya gitu. Kemudian untuk kepemimpinan pembelajaran itu alhamdulillah 75% 75%. di angka 4. Di angka 4 sama dengan yang poin ketiga, Kepemimpinan manajemen sekolah. Iya, dengan kepemimpinan pengembangan sekolah itu juga 75% ada di angka 4. Ini mungkin ada yang saya kembangkan dari hasil baik dari kepala sekolah maupun teman sejawat sepertinya pada pengembangan diri dan hal lain itu memang mungkin menjadi evaluasi buat saya karena memang kendala yang saya alami setelah berada pada posisi sekolah yang baru. Jadi saya merasa mungkin pengembangannya kurang valid ya, karena waktunya singkat 2 bulan dan saya lebih banyak memberikan potensi di sekolah lama. Itu hasil analisis saya. Tapi bagaimana juga itu adalah masukan yang harus saya pelajari, kemudian hasilnya itu harus saya kembangkan juga. Memang waktunya singkat, tapi siapa tahu itu memang kondisi saya yang sebenarnya. Dari poin-poin tersebut, sekarang kebalikannya yang kira-kira menurut Bu April dari pendapat teman kepala sekolah atau anak-anak belum diceritakan? Sudah ya. Dari anak-anak itu hampir sama, mereka merasa senang belajar dengan saya karena tidak monoton, mereka mengasihkan karena bervariasi sehingga mereka merasa tidak bosan dan mereka asik, mereka merasa nyaman. Terkait dari kegiatan-kegiatan seperti refleksi, saya setelah mengikuti CGP ini memang hampir setiap akhir pembelajaran saya melakukan refleksi dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dan membuat anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Itu
itu yang saya dapatkan dari hasil dari persiapan yang diusulkan. Yang pendapat kepala sekolah atau teman-teman nih yang kira-kira unggulnya Bu April itu di sini. Iya, untuk pendapat dari kepala sekolah itu umpan balik secara umumnya, beliau menginginkan bahwa apa yang sudah saya laksanakan selama program Cibubur berlangsung, beliau meminta saya untuk melanjutkan supaya itu menjadi sebuah budaya dan karakter yang melekat daripada diri saya maupun para guru maupun para siswa. Kemudian beliau juga tetap memberikan bertahan dengan posisi saya, dengan kondisi saya tetap apa adanya, beliau pesan tetap semangat dan tetap rendah hati. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan masukan dari beliau tidak ada. Kemudian untuk mulai melakukan lagi adalah saya dianjurkan untuk bisa mulai menjadi manajer. Itu masukan dari manajemen sekolah, berarti masukannya ya tentang kepemimpinan manajemen sekolah. Betul. Udah mulai di poin 4 juga udah mulai harus dipikirkan seorang manajer harus bisa bagaimana sih sekolah ini bisa berkembang, pengembangannya seperti apa. Itu yang kalau dari kepala sekolah itu, kemudian dari sejarah itu umpan balik secara umumnya teman-teman menyatakan bagus, inspirasi, kemudian untuk mengatakan bahwa saya menguasai materi yang ada dalam proses, kemudian makanya bisa berkesimpulan bahwa dengan adanya CGP di tiap sekolah itu akan menjadi katalisator perubahan, lebih mempercepat perubahan kali ya. Kemudian selanjutnya juga memberikan masukan teman-teman bahwa apa yang sudah saya imbaskan itu adalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita merasa seperti itu. Mungkin karena teman-teman juga masih baru aja di tempat yang baru, sehingga merasa hati kok beda ya mungkin dari dunia kampus dengan dunia nyata ya. Kemudian tambahan informasi yang lain, teman-teman merasakan bahwa saya termasuk sosok yang suka memberikan motivasi, kemudian memberikan energi positif, kemudian suka mencari sesuatu yang baru didapatkan, kemudian yang paling banyak adalah masukan dari teman-teman adalah menumbuhkan semangat dan menurut mereka saya bisa menjadi panutan, tapi entah apa tidak, mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Kemudian hal-hal yang perlu dihentikan, hal-hal yang diperlukan, yaitu orang yang pelupa Bu. Sama kayak Bu Ibi. Pelupa. Menghentikannya bagaimana ya? Menghentikan ada pelupa, kemudian ada yang mengatakan sedikit teledor mungkin ya, dan ada yang tidak melakukan hal itu. Kemudian apa yang harus saya mulai lakukan? Teman-teman menyatakan terus semangat dalam segala hal. Karena mungkin terbaca juga Bu, ada something memang saya juga nggak tahu. Walaupun tahu kalau mungkin terlalu nyolok jadi terbaca. Tapi saya juga tidak tahu. Mungkin setelah saya menguasai kondisi sini, saya tahu itu wajar ya. Jadi saya ingin berhasil, apa yang saya pikirkan betul-betul. Saya mengeluarkan potensi, saya berprestasi, saya sibuk dengan kebaikan, saya sibuk dengan aktivitas yang memang teranak atau bertanggung jawab, maka saya tidak akan repot. Ya begitu aja, begitu ya. Hanya dipikirin aja begitu, aja. Kebaikan. Fokus aja kita bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi yang terbaik. Saya begitu. Kemudian apa yang harus dimulai dilakukan lagi adalah untuk membiasakan berbagi. Jadi ternyata mereka
tetap haus dengan ilmu yang baru mungkin yang baru, kemudian dengan kompetisi sekolah yang sudah berjalan rutin, itu mereka itu merasa terbantu dan mereka senang, sehingga ketika kehadiran mereka pun tidak bagus. Kemudian mereka menginginkan bahwa kita membaca bahwa apa yang mereka lakukan saya baca, saya memulai dari diri saya sendiri, baru saya akan transfer. Mereka membacanya seperti itu dari hasil dari kalau dari hasil siswa yang mereka merasa senang mungkin karena langsung ya sampai anak-anak kemudian mungkin masih banyak teman-teman yang masih kelas ketika apa namanya itu ada perubahan inovasi dari saya, jadi mereka seperti ada perubahan. Iya, kayaknya ini jawabannya udah mencakup pertanyaan ke-1, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga nih. Rencana kedepannya bagaimana mengenai kompetensi Anda yang sudah dimiliki saat ini? Kompetensi yang sudah saya dapat dan saya kembangkan dan depan-depan, saya ingin tetap dua mobil yang sudah saya miliki di hasil CGP, baik yang di sekolah maupun di komunitas saya bersama teman-teman DP di angkatan 6 dan 7 tetap bertahan dengan inovasi-inovasi kita yang selalu kita pengen diseminasi ke mereka, karena ternyata mereka pun juga haus gitu. Kalau di sisi satu sisi di sekolah yang saya angkat itu mereka tetap semangat, bahkan kadang tak lupa mereka berikan saya. Sementara kalau yang di komunitas yang di lingkungan yang berkaitan di itu mereka juga haus, karena di kita itu mungkin kurang ya informasinya, karena mereka biasanya sibuk dengan aktivitas yang lain, sehingga hal yang sifatnya akademik itu betul-betul banget. Kebetulan kan ada yang PSP itu ya Bu ya, kita MOU dengan teman-teman satu komunitas untuk melakukan penugasan ini 1-2 bulan ke depan akan mengadakan kegiatan untuk penugasan, sedang saya plot untuk pilihan, karena kemarin dari hasil refleksi itu kita menyebut adanya materi tentang assessment yang penugasan pertama itu tentang dari CP ke PP, PP ke APP. Oh, tentang pembelajaran kurikulum merdeka ya? Betul Bu. Nah, dari situ mereka pengen, karena waktu itu materi yang disampaikan oleh kepala sekolah PSP itu adalah kita assessment rutin dari pas habis. Nah, mereka seperti menagih untuk berikutnya assessment dong Bu. Tapi ada juga yang mau dong Bu menulis buku, ada juga ada yang hampir semuanya penulis, dan kebetulan satu penulis itu sudah dapat sertifikat dari MURI Bu. Nah, itu yang akan kita manfaatkan. Kemudian kita menggunakan buku lain, apakah mau dongeng, karena kebanyakan dongengnya itu option yang akan kita mulai start lagi di awal bulan ini mencari apa sih sebenarnya kebutuhan mereka. Kalau memang assessment, kita akan melakukan MOU lagi dengan sekolah penugasan, sekolah penggerak ya, karena kalau melalui penugasan sangat terbantu banget dari pemateri, kemudian fasilitas, semuanya paket lengkap ya, paket komplit. Tapi kalau memang larinya ke cerita atau dongeng, ya mungkin itu dari komunitas yang harus menjadi depan. Itu yang tetap saya ingin pertahankan walaupun itu sudah selesai dari program ini. Luar biasa banget Bu Apri, subhanallah. Nanti Bu juga ada yang harus dibicarakan juga terkait ini ya. Kemudian untuk meningkatkan yang Bu Apri miliki itu, siapa saja yang terlibat? Tentunya kepala sekolah ya? Iya, kepala sekolah, teman-teman, manajemen, guru yang punya motivasi untuk belajar. Sehingga saya selalu mengingatkan kemarin yang angkatan 11 ini, khususnya yang kelompok belajar itu juga ya memang harus dapat support dari. Kita kemarin yang ikut 5 Bu, CGP angkatan 11,
ya. Ada yang ini yang angkatan 10, ada yang 1 sampai di wawancara, ini belum wawancara. Nah yang 11 yang kemarin 27 itu kita dari sini ada sekitar 5 sampai 7 teman yang ikut. Artinya kan berarti mereka akan motivasi. Berdampak ya. Iya. Termotivasi dengan adanya Bu April. Nah, kita lanjut nih ke perubahan dalam pembelajaran ya. Sekolah setelah menjalani kegiatan program guru penggerak ini selama 6 bulan ini, Bu April, apa yang Bu April rasakan berkaitan dengan kompetensi Bu April ya sebagai guru, terus juga dari hasil rupol, lokal karya, pendampingan individu. Nah, itu kira-kira apa sih yang kira-kira dirasakan, khususnya perubahan dalam pembelajaran khususnya ya? Menjadi semangat dalam belajar, karena selama ini stagnan ya. Stagnan, kalaupun ada juga tidak memberikan imbas ya, tidak memberikan efek, tidak memberikan dampak secara jangka panjang maupun secara keseluruhan. Ketika kita recall itu otomatis kita terpancing oleh pendapat teman-teman dalam MS, kita memberikan masukan dan kita memberikan banyak cerita dari teman-teman di sekolah lain, baik itu KTK, SD, SMP maupun SMA, itu sangat bermanfaat banget buat saya. Kemudian ketika kita di ruang kolaborasi bersama teman-teman tugas kelompok, itu kan juga sangat bermanfaat banget. Yang tadinya kalau dimulai dari diri tuh nggak ada masih bingung. Kemudian nyari iya, apa sih apa sih gimana sih, maksudnya apa sih, elaborasi terus juga meningkat setelah diskusi bersama Fasil itu semakin tambah jelas dan terbaca, oh ini yang dimaksud. Apalagi setelah rupa yang kedua itu tambah jelas lagi karena diskusi dari masing-masing kelompok tambah jelas dan tambah paham. Diperjelas lagi pada saat yang terakhir yang bersama instruktur. Oh iya, betul. Instruktur dan langsung diaplikasikan pada saat PI akan ditanyakan kepada pastinya ya Bu ya. Dan terjawab saat lokakarya. Luar biasa. Dan itu sangat merubah mindset, kemudian merubah cara Anda, merubah manajemen diri, kesadaran diri, dan itu pun akan memberikan energi positif yang kita dapat itu kita tularkan ke teman-teman yang lain itu sangat bisa. Karena sebelumnya ketika kita misalkan ada pelatihan di sini, dapat latihan cuma duduk doang, setelah itu kita penindasannya ya tenang. Tapi ketika di CBT ini, walaupun secara online ada online itu sangat maksimal banget. Ya. Iya, skenario-nya bagus ya. Udah gitu kan artinya tidak penimbasannya itu benar-benar tidak untuk kita sendiri saja, tapi hampir berdampak pada seluruh warga sekolah sampai komite, sampai ya semuanya warga sekolah merasakan, bahkan sampai keluarga sendiri pun merasakan dari ilmu yang kita dapatkan, karena itu ada yang dipraktekkan soalnya di rumah. Iya benar, karena itu tidak hanya pas atau cakep dipraktekkan di sekolah di dunia pendidikan, tapi itu pun sangat pas dan cakep untuk diterapkan di rumah dalam pola penyelesaian masalah. Betul, dalam manajemen diri, manajemen waktu. Sementara kita dan saya bingung, ini kok CBT memang ini kan ya dibuat semuanya bentrok-bentrok begini ya, jadi biar pandai untuk mengatur, karena kan banyak kegiatannya berbenturan ketika ada yang enggak pas barengan begini kan, bukan pas barengan, memang harus bareng-bareng begitu karena kita dituntut untuk bisa memanajemen diri, mengatur diri, tapi pada kesemuanya. Aduh. Kita lanjut lagi Bu April. Kalau tadi tentang perubahan pembelajaran ya di rukol, terus lokal karya, pendampingan individu dan lain sebagainya. Sekarang Bu Ip ingin bertanya, selama program guru penggerak ini perubahan apa yang terjadi pada siswa? Yang pertama, siswa merasa lebih nyaman
senang dan bahagia. Karena saya lebih banyak membuat siswa untuk aktif dalam berpendapat, aktif belajar bersama maupun berkelompok, dan aktif berkarya, sehingga mereka tidak DP hanya menerima materi-materi satu juga, tapi saya juga minta anak untuk menggali materi sendiri, kemudian mencermati sendiri, kemudian merefleksikan juga. Itu yang terjadi pada anak. Terus ada perbedaan ya. Bu Iit ingin bertanya lagi, yang memuaskan dari program guru penggerak ini kira-kira apa? Yang memuaskan banyak, Bu. Subhanallah. Yang pertama, saya berhasil membuat dua tombol langsung saya buat, baik di komunitas juga ternyata belum. Pengembangan dari komunitas praktisi berarti iya, ya? Ternyata untuk masuk itu belum bisa juga karena saya belum GP ya, Bu ya. Jadi untuk mendaftar di komunitas itu sepertinya menunggu saya harus GP dulu. Karena dimasukkan komitmen saya yang sudah GP pun tidak bisa. Oh gitu. Nanti udah dapat sertifikat baru ya? Ya sepertinya begitu, Bu. Karena teman-teman yang GP, yang ketua-ketua GP itu udah bisa masukkan komunitas MGP. Oh iya. Yang saya begitu itu saya yang diangkat-angkat. Jadi saya coba masukin ya. Nggak bisa, ternyata belum bisa dimasukin. Oh mungkin nunggu berapa GP. Oh iya. Masuk ya di sekolah itu karena tabrakan sistemnya mungkin gitu ya. Jadi itu sesuatu banget buat saya, bahwa ternyata saya bisa bergerak dan ternyata sebelumnya saya bisa nggak ya saya mengadakan pembahasan ke teman-teman lingkungan sekolah di rumah sekitar. Ternyata di luar ekspektasi saya, target saya yang tadinya hanya 10-20 orang ternyata melebihi sampai 50 orang. Orang, tapi yang konsisten aktif belajar itu hampir di angka 30. Jadi kita sudah 3 kali daring, itu 30 orangnya itu aja. Artinya saya menilai bahwa berarti memang orang itulah yang pengen dan semangat belajar. Dan di sekolah juga saya itu sesuatu yang buat saya ada sesuatu banget. Di samping adalah program saya yang terkait dari aksi nyata di 3.3 program untuk menggerakkan anak dari program aku aksi ajang hasil kreasi mereka melalui literasi digital. Melalui Anyclick dan link-link YouTube yang mereka bikin sendiri. Ternyata hasilnya luar biasa, walaupun saya lihat memang saya memberikan tidak banyak supaya mereka bisa membuat buku hanya sekitar 5-7 lembar. Tapi dari 5-7 lembar itu menjadi sebuah buku digital yang bisa mereka simpan dalam perpustakaan mereka sendiri. Sehingga saya bilang, kalau kamu mau suka menulis, kamu bikin aja di sini, terus kamu pasang di perpustakaan kamu, nanti kamu akan bisa tahu berapa buku yang sudah kamu ciptakan. Itu sangat banyak yang saya lihat hasilnya. Ada dongeng, ada ringkasan mata pelajaran, ada kumpulan lagu, ada kumpulan pantun, ada kumpulan kata-kata motivasi. Itu sangat bagus, dan itu saya salut dengan siswa-siswi saya yang dengan instruksi yang tidak macam-macam, kemudian dengan tahapan-tahapan yang sudah dan hasilnya lanjutkan Bu April tentang aset nih yang sudah dilakukan ya dengan wali murid ya waktu itu. Dengan wali murid, dengan komite sekolah, kepala sekolah, dan perwakilan siswa. Nah, ya jawabannya itu ya, siap. Prosesnya bagaimana diceritakan, nggak bisa diceritakan dalam melibatkan mereka itu untuk membicarakan pemetaan aset. Untuk pemetaan aset, saya mencoba pertama saya melakukan dengan kepala sekolah terkait aset-aset yang dimiliki dari modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, finansial, dan sebagainya. Saya tadinya saya petakan dulu sendiri, kemudian saya sampaikan kepada kepala sekolah, diskusi dengan kepala sekolah, ada beberapa yang ditambahkan dan dikurangi berdasarkan hasil diskusi kita, kemudian respon baik pengembangan aset itu.
Dan memang kebetulan kan untuk aset modal fisik kan kita menggunakan yang di sana, Bu. Kebetulan beliau waktu itu sudah survei dan ternyata fasilitas sekolah itu seperti lab IPA, lab perpustakaan semua itu sudah ada. Walaupun adanya itu minimalis, tapi ada ya gitu. Dari WC anak-anak disabilitas itu pun tersedia, ruang laktasi juga tersedia. Kemudian hal itu saya sampaikan ketika bertemu dengan teman-teman untuk mengemban kembali dengan aset yang kita miliki. Itu juga ada masukan dari teman-teman terkait dari aset manusia ya, masyarakat, kemudian keamanan dan itu. Tapi saya masih bingung itu tuh kalau di Dapodik apakah masih kepegawaian atau dipisahkan Bu? Yang untuk cara keamanan itu maksudnya kepegawaian dan yang pendidik dan kependidikan atau terpisah? Terpisah ya. Kalau kita kan kependidikan, ya, kalau dia memang kependidikan. Iya. Nah, itu karena kemarin saya masukannya kan tenaga pendidik dan kependidikan dia. Tenaga pendidik kita, kependidikan mereka. Lalu termasuk karyawan cara. Mungkin sepertinya teman-teman yang belum tahu bisa saya tambahkan. Nah itu masuk ke dalam DTK dulu dan tenaga kependidikan. Kemudian ada tambahan dan teman-teman setuju dengan hasil yang saya sampaikan. Kemudian kebetulan rapat Korlas itu baru kemarin Bu, persis. Jadi saya izin untuk bisa hadir. Alhamdulillah direspon oleh Bapak Komite. Jadi kebetulan pas rapat evaluasi kegiatan Maulid, jadi ada perwakilan dari 19 perwakilan kelas-kelasnya, kemudian ditambah 5 pengurus inti komite sedang melakukan evaluasi kegiatan Maulid. Saya izin untuk hadir. Alhamdulillah kita hadir. Saya sampaikan tentang aset yang dimiliki oleh pesantren 29. Alhamdulillah banyak masukan juga, terutama tentang finansial ya. Finansial itu menambahkan bahwa mereka itu ada dana kas kelas, kemudian ada dana kas komite, kemudian ada dana yang sifatnya sunduk yang sifatnya kemarin itu ada sesuatu kan gimana kebakaran habis semuanya, ada sisa hanya bisa menyelamatkan nyawa. Dan itu mereka mengadakan sawerannya secara mendadak itu terkumpul hampir 2 juta lebih. Kemudian yang minggu terakhir itu yang masih di bulan ini ada siswa kita yang meninggal. Itu langsung ketua komitenya yang memanggilkan langsung itu. Kemudian sudut tidak ada, itu terkumpul hampir 2 juta sampai kemarin sampai 2. Jadi saya sampaikan itu, kemudian ada masukan dari komite untuk memasukkan dana komite tadi ke kas komite, kas Korlas, kemudian dana yang sifatnya aplikasi ya ketika ada hal yang mendadak terjadi. Yang dimaksud Bu Iit mungkin ya tadi pemetaan aset itu kan sepertinya walaupun kita belum tempati aset itu sudah kita miliki ya. Nah, dalam menemukan aset atau saat mengidentifikasi sumber daya itu prosesnya bagaimana nih Bu April? Bersama komite, bersama kepala sekolah sepakat ini aset yang kita miliki itu ini. Ada alur diskusi seperti apa? Iya, saya sampaikan 7 aset yang dimiliki ya, aset manusia. Nanti dari situ saya tanya kira-kira aset manusia apa ya? Kalau misalkan saya ngasih masukan nih, kepala sekolah yang punya kompetensi yang baik, terus guru dong Bu, guru terus dari diskusi seperti itu Bu, kemudian kalau aset ini misalkan aset politik itu ada yang menambahkan kemarin dari komite ini ada kita pengajuan beberapa siswa untuk mendapatkan beasiswa dari salah satu partai, boleh masuk nggak? Oh bisa juga, supaya aset politik.
Jadi sifatnya diskusi ya. Subjektif, yang sudah dimiliki, aset yang kita sudah miliki. Iya, 29. iya itu. Jadi tadinya kan ketika saya menanyakan ke teman-teman guru, kemudian ke operator ya, ada nggak saya tanya, ada nggak siswa yang mendapatkan beasiswa dari yayasan atau dari lembaga atau dari partai mungkin? Kata operator sampai saat ini belum ada yang menunjukkan. Tapi ketika saya kemarin rapat bersama komite, ternyata bapak komite itu sudah punya kandidat anak-anak yang akan mendapatkan beasiswa dari salah satu partai yang akan memberikan beasiswa. Berarti kan itu sudah masuk aset ya Bu, karena memang tinggal menunggu aja Bu. Tapi aksinya belum ya. Iya. Terkait sekolah Pak, biasanya pada umumnya aset itu misalnya dalam bentuk barang juga ya. Iya. Misalnya kita punya sekolah atau punya lahan yang luas dan sebagainya. Iya. Itu salah satu aset. Adakah dibahas gitu ya terkait aset gedung yang kita miliki, yang tapi memang belum dilakukan, belum ditempati dengan komite tersebut. Iya, dengan komite, dengan dewan guru. Bahkan waktu itu kepala sekolah menyampaikan bahwa dia langsung dieksekusi karena di sana banyak ini Bu, koridor-koridor, ruang-ruang terbuka. Jadi di kepala minta itu nanti dijadikan sebagai pojok-pojok baca, pojok-pojok literasi, karena banyak lorong-lorong yang sepertinya harus kita manfaatkan. Walaupun sepertinya ruang-ruang hijaunya tuh nggak terlalu lebar. Jadi lebih banyak ke ini Bu, ke koridor-koridor yang tempat kosong di koridor-koridor itu. Selain juga seperti aset-aset, karena belum inventaris totalnya, masih agak penempatannya juga masih bentang-bentang ya Bu ya. Masih ada yang di sekolah, mungkin masih ada yang dititipkan ke salah satu rumah guru ya, tapi katanya memang untuk saat ini tempat penampungan di sini sudah sangat tidak mungkin. Masih dalam kondisi darurat ya Bu Iya, ya. betul. Karena memang sedang direhab. Tadi juga saya bingung, sedang di mana ya antar ya, tadi di atas penuh. Enggak, kosong. Ternyata kata Oma, Bu Heni lagi rumah sakit, Bu Lina sama Pak Rizky lagi tugas, itu lagi rapat gitu. Saya tidak alhamdulillah itu di atas. Dalam mengidentifikasi, memetakan ya, itu pasti kan ada kendala atau tantangan ya Bu Alfi. Terus bagaimana cara mengatasinya? Tantangan pasti ada, apalagi kita terutama dengan pendampingan sekolah ya, kadang program kita yang menjadi tugas yang harus kita selesaikan di AMS berbenturan atau bertabrakan dengan program sekolah. Tapi semuanya tetap harus jalan. Dan di sini kita memang bagaimana menjadi pemimpin belajar dengan kondisi seperti itu kita bisa menjadikan salah solusi. Jadi kemarin saya itu di program aku ajang kreativitas anak literasi pendidikan itu bertabrakan dengan bulan bahasa, bentrok banget dengan bulan bahasa. Akhirnya saya mengambil langkah, dua-duanya jalan. Jadi anak yang mengikuti lomba tetap fokus pada lomba, tapi yang mengikuti lomba itu tidak ada yang nonton, karena yang tidak ikut lomba itu saya alihkan ke program saya. Jadi mereka berkumpul dan membuat literasi digital NQ itu Bu. Jadi yang lomba, yang tidak lomba tidak berkeliaran dan tidak nonton, tapi mereka punya tugas untuk mengumpulkan karyanya diri yang sudah dikembangkan. Jadi saya mensiasatinya seperti itu, karena untuk mencari waktu lagi sangat tidak mungkin. Untuk dalam mengidentifikasi dan menemukan aset ya, itu yang Bu I maksud itu bagaimana cara menghadapi kendala atau tantangan itu, saat begini Bu April, dari 7 aset itu yang paling diunggulkan aset apa? Manusia. Nah, sekarang kendala-kendalanya apa? Kendala-kendala yang Tantangan. saya alami,
supaya memotivasi kembali teman-teman, karena kadang-kadang dengan kesibukan dia, dengan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, ibaratnya masih dapat tugas juga dari saya. Iya. Itu kadang saya juga udah teruskan juga, hari ini PKKS mereka dapat tugas banyak. Udah selesai PKKS? PKKS sudah selesai, tapi kan berbenturan dengan program saya Bu ya, misalkan rapat tentang diskusi aset, gitu. Tapi kan semuanya harus berjalan. Nah, bagaimana saya bisa memotivasi teman-teman untuk tetap bisa melaksanakan dua-duanya? Program saya juga mereka kerjakan, tapi program sekolah juga tidak ditinggalkan. Jadi ya saya harus bisa cantik bagaimana saya bisa memotivasi. Siap Bu April. Nah, Bu Ip ingin tanya, dalam menentukan sumber daya sekolah nih, pertimbangan Bu April dengan kepala sekolah itu apa? Ya, tadi kan aset manusia ya. Iya. Ada kesepakatan nggak dengan kepala sekolah, teman, sejawat dalam menentukan aset tersebut? Ada kesepakatan untuk menentukan aset yang kita miliki. Karena kan dari 7 aset itu pastinya banyak ya Bu ya. Dan saya tidak bisa menentukan sendiri, seperti misalkan aset barang seperti apa saja yang dimiliki. Saya kan tidak tahu terlalu banyak ya, tapi orang baru, dan itu mungkin banyak barang-barang yang datang juga kan, itu masukan dari teman-teman itu sangat banyak gitu. Adakah hal lain yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu April temukan nih selama proses pemetaan aset berlangsung? Sepertinya ada. Jadi yang dimaksud itu, kita kan posisi kita itu sangat strategis. Karena saya membayangkan besok yang baru ya Bu, megah ya, di pinggir jalan, kemudian bersampingan, berdampingan dengan kampung industri. Oh iya, betul. Ya, kampung baja. Nah itu sepertinya belum ada yang melirik ke sana Bu. Saya lagi mau mempelajari gimana caranya ya. Itu kan dari menghasilkan konveksi dari barang mentah sampai barang jadi, sampai dikirim ke tanah abang, itu kan ada semua di situ gitu. Itu kan sebagai harusnya bisa menjadi sebagai sumber belajar ya Bu ya. Sumber belajar. Iya. Ya, tapi belum ketemu nih Bu saya caranya bagaimana, terus langkah-langkah yang bisa lakukan itu apa, ini menjadi PR buat saya. Karena pastinya itu kan harus berkolaborasi ya Bu. Saya tidak bisa sendiri. Nah, saya sudah berpikir ini depan mata loh, depan mata banget, mereka banget. Dan itu kan harusnya menjadi sumber belajar anak-anak. Ngapain kita jauh-jauh ke sana misalnya? Ada kelas inspirasi secara periodik mungkin. Oh gitu nih, bisa ya Bu? Oh bisa. Terus gimana itu? Kelas inspirasi. Barangkali ada salah satu orang tuh yang dari pengusaha itu, anaknya sekolah di SMP 29, terus jadi guru tamu. Iya, jadi kelas inspirasi kita kumpulkan, kita kasih jadwal. Kalaupun ada cuma satu ya kita agendakan 2 kelas untuk dijadikan kelas inspirasi, atau sampel random dari OSIS juga bisa dijadikan itu. Tapi kalau misalnya banyak 9, kita jadwalkan aja 7A, 7B, 7C. Jadi kelas inspirasi. Kalau anak-anak itu nggak usah ini aja, posting aja dari hasil-hasil celana legging, itu kan omsetnya luar biasa itu. Kisah perjuangan mereka kan jadi inspirasi banget. Bagaimana kendalanya dari awal, titik awalnya. Kok saya jadi pengusaha jeans misalnya ya. Titik awalnya dari mana, inspirasinya dari mana, segala macamnya. Perjuangannya bagaimana. Saya belum ketemu titik temu. Bisa jadi itu kan buat saya inspirasi. Iya. Oke, Bu April, kita lanjut lagi. Terkait diseminasi bersama dengan orang tua ya, teman sejawat, komite, apakah ada yang memiliki perbedaan dari salah satu teman atau sekolah atau komite saat diskusi itu? Perbedaan sih
nggak urgent banget Bu, tapi yang jelas masukan mereka banyak sekali. Masukan yang diberikan banyak. Bahkan komite itu apa namanya, kalau saya bisa datang pas, saya kan sampaikan bahwa saya sudah mau mendekati di akhir, saya punya pameran karya gitu. Iya. Jadi bisa, kalau saya bisa diundang, undang aja Bu, kan saya juga pengen ngelihat gitu. Oh ya Pak, masukan aja ya Pak, nanti kalau memang ada dari tokoh masyarakat yang diperkenalkan lagi, insya Allah saya akan undang Bapak, saya sampaikan gitu. Nggak bisa asal undang. Iya betul. Iya. Ini yang terakhir, apa yang menjadi kendala ketika atau tantangan dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah bersama teman-teman atau teman sejawat itu, kendalanya sekali lagi apa? Kendalanya mungkin agak berat dengan orang-orang yang memang tidak suka ya Pak, gitu ya. Iya. Kendalanya di situ, tapi itu kan bukan kendala yang Berat ya. urgent ya, dan itu tetap harus kita sikapi dengan bijak dan baik. Mengapa kita tetap berbaik sangka. Oh mungkin mereka tidak tahu, oh mungkin mereka tidak paham, oh mungkin mereka ilmunya belum sampai situ. Nah, bagaimana kita tetap bijak, berlaku sopan dan baik di depan mereka tanpa harus mencaci. Ya, yang jelas sekarang ini kan SMP 29 itu belum begitu full ya untuk pemetaan aset, karena memang statusnya belum bertinggal di sana, tetapi kita sudah punya aset selain manusia juga gedungnya yang harus kita berdayakan seoptimal mungkin. Jadi bagi komite, bagi masyarakat luas, bagi siswa ya, menjadi sebuah kebermanfaatannya bagi mereka. Mudah-mudahan kedepannya bisa menemukan kembali aset-aset berikutnya dari SMP 29 ini ya, untuk bisa mendapatkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Seperti tadi kan kampung besi industri ya, seperti itu kan, itu memang merupakan aset juga. Iya, itu saja mungkin Bu April penampingan individu ke-6 ini. Terima kasih atas waktunya. Subhanallah, luar biasa, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.